Mbak Wulan. Ini jadi istrinya Ustaz Danu itu beruntung, sangat beruntung atau merugi itu Mbak Wulan? Rugi dia. Beruntung ke merugi sih. Kenapa itu Mbak Wulan? Beruntung mendapatkan suami yang bisa mengajarkan istri dan anak-anaknya ke jalan Allah dengan tauhid, akhlak yang baik. Kamu teori kali. Enggak lah. Beneran. Udah ada ini kesehariannya. Kesehariannya gimana? Ustaz itu biasanya itu lucu apa enggak sih? Kalau di sini kan lucu itu, suka ngagetin, suka ketawa-tawa itu. Di rumah diem. Diem atau serius atau galak itu? Oh, kalau galak enggak diem. Oh, gitu. Tapi kalau sekali ngomong, anak-anak udah, iya Pak. Tapi dia bisa diajak bercanda. Gitu. Pada saat-saat apa biasanya kalau bercanda itu? Kumpul-kumpul. Kalau nggak bisa. kumpul-kumpul. Tapi Bapak tuh tipenya tuh pendiam sih aslinya. Tapi kalau diajak bicara baru. Yang Jarang membuka pembicaraan kalau tidak ada yang penting. Oh gitu ya. Iya. Bener, diam itu mas ini ya. Pantas sama master gitu Mas. Kalau ngajari tauhid ini tuh anak-anak yang misalnya tentang menuntut ilmu itu biasanya bagaimana pesan-pesan Ustadz itu? Biar nggak salah Ya, dalam menuntut ilmu. kalau Gitu. untuk yang kecil-kecil masih pelan-pelan ya, karena masih Agama dulu kan. yang Jadi kecil. yang dari Ya, kecil itu paling sholat jangan ditinggalkan, puasa, terus menghargai orang lain, yang intinya itu tidak saling menyakiti satu dengan yang lainnya, berbicara yang baik, seperti itu sih pokok. Kalau masih anak-anak itu pesen tauhidnya gimana Ustaz untuk menjalankan sholatnya Ustaz? Oh, macam-macam ya. Anak-anak itu kan ada yang nurut, ada yang apa namanya? Yang Dia belum ngeyel lah ya. Ngeyel. Yang namanya anak-anak juga ya harus pakai trik kadang-kadang Pakai ya. trik, gimana itu? Pakai trik, mamanya, ya namanya anak-anak. Triknya apa? Dia suka makanan. Makanya di kita ya harus di apa namanya? Diiming-imingi lah namanya, orang Jawa itu diiming-imingi. Itu dengan makanan. Kamu sholat hari ini, nanti pokoknya kalau sholatnya 5 kali, nanti kasih makanan gitu. Makanya minta berapa, 1 apa 2? 2 ya, pokoknya kan begitu aja. Ini dia sholat walaupun bacaan ya namanya anak kecil ya, belum bisa, ya udah yang penting dia ikut dulu, seneng lihat ayahnya, ibunya, kakak-kakaknya sholat itu dia seneng, sudah seperti itu. Jadi harus diiming-imingi. Puasa juga diiming-imingi. Sebenarnya juga nggak terlalu ya karena masih belum mumayyiz ya. Jadi ya, tapi ya menurut saya itu latihan aja. Tapi kok ya alhamdulillah latihannya diberi oleh Allah Ta'ala kok ya kuat gitu aja. Ya begitu-begitu aja sih, ya, disyukuri aja semuanya. Dan itu juga tidak menjadi seneng ya. Maksud saya ya sudah dia mengenal dulu. Kemudian kan ada pelajaran harus hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua, kepada ibunya. Yang sering juga di rumah kan ibunya. Saya kan sering kesini, yang sering di Jakarta Pak Haji. Jadi hormat kalau mamanya ibunya, yang penting jangan kamu omelin. Yang penting nanti telepon ke saya, nanti saya akan coba ngomong sama dia. Nah, dari situ kan anak-anak itu kan sebenarnya juga ada figur dari ayahnya juga. Jadi ibunya yang didik, ayahnya yang menentukan kasarnya seperti itu, membatasi, ada batasan. Kalau nanti anak-anak itu mamanya nggak mau belajar, nanti tak teleponin bapak lo gitu. Nah, dari situ dia sudah mulai mau belajar. Seperti itu. Nah, dari titik itu kan sebenarnya ada figur yang mereka itu segenin gitu. Nggak apa-apa. Karena segen dalam hal yang baik juga nggak ada masalah karena mereka masih belajar semuanya lah seperti itu. Kapan mulai mengajarkan yang besar terutama kakaknya itu bahwa sholat itu maknanya begini berkaitan dengan tauhid dan sebagainya, itu mulai kapan? Kalau yang besar itu sebenarnya sudah sejak SMP ya, sebenarnya sejak SMP dia sudah mulai paham itu ya, memang harus dikenalkan, cuma memang nggak bisa dipaksa ya. Jadi dikenalkan, kemudian selain dikenalkan itu saya harus ngajari juga seperti ini. Jadi kayak anak-anak kita sendiri itu kayak ini loh Pak Haji, apa namanya? Kayak merekam dia.
orang tua saya itu ngajarin begini, orang tua saya jalanin nggak kayak begitu itu ada. Nah disitulah mulai dia tuh mulai paham, oh kalau ayah saya nyuruh seperti ini, kemudian saya harus mengerjakan, kemudian ayah saya yang saya lihat juga seperti ini, nggak keluar dari garis apa yang diajarkan. Kemudian dia sendiri juga belajar, dia juga ngaji, silahkan ngaji aja pada siapapun, ustadz-ustadznya silahkan. Kalau saya hanya poin-poin kalau pas ada waktu, pas ada jalan, kalau pas saya bisa ngobrol, momennya kayak sehari-hari lah, istilah sehari-hari kamu itu bisa mendapatkan pahala itu gimana. Ini kan keluarga kita, kamu bisa membantu ibu, bisa membantu adik-adik kamu, bisa mengelola ini keluarga, kamu jadi yang paling dewasa nih, yang paling tinggi ya. Nah itu jadi pahala kalau kamu kerjakan betul-betul karena Allah Ta'ala, itu jadi pahala. Nah pahala di sini nanti akan dijadikan jalan rezekimu besok. Kamu akan ketemu sama orang wanita yang kayak apa, seperti itu. Kalau memang kamu mau paham bahwa semua ini adalah ujian kamu yang di rumah ini. Bapak nggak ada di rumah, berarti kamu yang laki-laki dewasa, berarti kamu yang harus membantu semua yang ada di rumah ini sebagai alatnya Bapak di situ. Nah, mulai dia belajar di situ. Nah, tantangan paling sulit mengajarkan tauhid dan akhlak di keluarga, Pak. Ada istri, ada anak-anak, kemudian juga dari usia anak-anak juga bervariasi gitu. Tantangan yang paling sulit itu mah ke saya sendiri ya. Kalau yang lain saya tidak melihat tantangan. Yang sulit itu saya ya. Saya itu yang paling takut itu adalah pada waktu saya memberikan sesuatu kepada istri, pada anak-anak itu, saya itu takut nanti takut kalau saya merasa saya pemimpin dari mereka. Saya merasa beda, saya adalah pemimpin dengan saya merasa pemimpin kan beda ya. Kalau saya pemimpin, sejak saya punya istri, saya punya anak, saya pemimpin sudah. Tapi kalau saya merasa pemimpin kan beda. Saya merasa pemimpin itu merasa bahwa di situ ada ego saya, di situ ada emosi saya, di situ ada kekaguan saya, di situ saya merasa menjadi pemimpin mereka. Nah ini yang menurut saya itu yang harus saya kerjakan sejak saat tersebut gitu. Jadi memang susah bagi kita sebagai seorang pemimpin, itu memang susah Pak Haji. Tapi memang harus dikerjakan. Gimana saya itu bilang bahwa kita tidak boleh bicara kasar, ya saya harus bicara lemah lembut kepada anak-anak saya, kepada istri saya juga iya. Bagaimana saya bisa menghormati orang lain, ya saya katakan bahwa anak-anak saya, suatu ketika anak saya punya keinginan, ya saya harus mendengarkan. Nah di situ nanti ada feedback suatu ketika saya memberikan, kamu harus menghormati orang lain. Contohnya pada waktu kamu punya keinginan sesuatu, Bapak tahu kalau keinginan kamu itu ada yang salah, tapi Bapak diam. Nah itulah yang namanya menghormat, walaupun yang kamu inginkan atau kamu utarakan itu salah, tapi Bapak menghormati itu diam. Ngerti? Dia langsung jawab, ngerti Bapak. Nah itulah yang namanya menghormat orang lain. Walaupun Bapak pemimpin kamu, Bapak imammu, tapi Bapak tetap menghormati kamu. Kenapa? Besok pasti ada petunjuk bahwa kamu itu ada yang salah. Nah disitulah saya mulai cerita bahwa seorang pemimpin di suatu tempat itu tidak harus menyuruh anak buahnya atau menyuruh bawahannya itu melakukan sesuatu hal yang sebenarnya sesuatu hal itu sebenarnya bisa menjadi pelajaran untuk dia sendiri. Tapi bagi saya itulah petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa yang saya berikan, yang saya munculkan itu adalah petunjuk dari Allah yang harus saya urai satu demi satu. Saya dengan anak-anak saya kasih kebebasan. Pamannya contoh, anak saya nomor 2 kan mau menikah. Dia tanya, Pak kapan keluarga sana melamar? Nanti dulu, ini kan masih ada COVID, nanti nggak enak sama orang-orang komplain. Karena apa? Nanti dikiranya kita itu bandel dan sebagainya. Nah itu kan pengertian. Dan saya juga nggak ada persoalan sebenarnya di sini. Sini hanya rasa hormat aja. Nah
di sini adalah itu pelajaran, sehingga dia harus bukan mengundurkan, enggak, waktunya enggak sih, ini menunda ya, menunda aja, menunda kan semuanya ini kan belajar dari keadaan. Nah inilah yang salah satu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau mamanya yang dulu itu yang laki, yang Viko itu kenapa nggak jadi, ya memang ada sesuatu yang memang harus tidak jadi, karena itu petunjuk dari Allah. Semua yang terjadi di depan kita, di sekeliling kita, itu petunjuk dari Allah Ta'ala, dan petunjuk itu harus dikerjakan, jangan dilanggar, jangan dilawan. Kalau kita melanggar petunjuk dari Allah Ta'ala, itu nafsu, itu arogan, itu egois. Nah pasti jadinya besok tidak baik. Nah, itu cara saya mengajarkan tauhid kepada anak-anak saya itu seperti itu. Sama, nggak cuma sama anak, dengan istri juga begitu. Istri saya ngomong apa, ya saya bebaskan. Ini mas, ini. Ya, saya ngomong ini dia belum paham, ya saya bebaskan. Kalau saya tanya marah, enggak, saya bebaskan aja agar kamu paham. Nanti suatu ketika, petunjuk Allah itu muncul. Nah di titik itulah saya baru ngomong, benar nggak yang Mas Tan kemarin bilang? Iya benar. Nah biarkan petunjuk Allah itu seperti itu. Jadi saya sendiri tidak memaksa istri saya untuk mengikuti apa yang ingin saya mau, dan saya sendiri juga belajar. Saya belajar untuk tidak memaksa keinginan saya secara pribadi. Yang Mbak saya Wulan munculkan mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat aja. Amin. Mbak Wulan ini kan Ustadz 2 minggu sekali baru pulang ya. Biasanya 3 minggu loh. Oh 3 minggu. Biasanya kalau pulang apa yang dilakukan? Yang rutin? Rutin pasti biasanya kumpul sama anak-anak yang paling kecil gitu. Yang paling kecil, karena paling yang masih membutuhkan sosok seorang ayah bapak itu, bibi figur itu pasti. Jadi bapak itu pasti manggil, "Dok, sini," gitu. Udah hanya ngobrol aja, berbicara, pokoknya memberi kedekatan antara seorang figur bapak sama anak. Karena yang kembar ini nih masih kadang-kadang nanya, "Bapak kok belum pulang? Bapak kok belum pulang?" Nah, pas pada saat pulang itu biasanya bapaknya langsung manggil si kembar. Wah, kembar tuh seneng. Kalau yang gede-gede tanpa disuruh udah langsung datang sendirinya. Yang diobrolin apa Mbak sama si kembar nih? Kalau bapak nih, gimana kamu ini, main apa, jajan, nah berantem enggak? Nah, karena sering itu tuh biasanya bapak ini berantem sih mereka itu berdua. Lucu ya. Berantem tuh bapak cuma bilang, "Jangan berantem, kalian tuh kembar, harus saling sayang," seperti itu aja sih. Jangan lupa sholat, yang penting sholat belum gitu. Pernah nggak pas Ustadz mau balik lagi ke Jakarta, kemudian mereka gondeli itu? Wah, Mas ya. Gitu, jangan pulang, nggak usah ini ke Jakarta. Aku aja yang ke Jakarta, bapak di sini aja. Aku yang kerja. Itu udah. Gitu ya. Selama di rumah misalnya Ustadz Anu di Jakarta kan komunikasi melalui telepon ya. Nah, meneruskan pesan-pesan tauhid dan akhlak yang biasa disampaikan oleh Ustadz Anu gimana itu? Adakah perbedaan dan tantangan? Beda banget, saya masih banyak belajar, apalagi saya mungkin ya yang bapak bilang malah kendalanya itu malah di saya juga. Saya harus belajar untuk menahan emosi, amarah, menghadapi anak-anak itu kan sangat sulit ya. Malah bukan kendala, bukan di anak-anak, tapi malah ke diri saya sendiri. Kalau sampai di titik saya tidak bisa, memang saya harus telepon ke bapaknya, ini mencari solusi. Karena saya kan dari tahap belajar yang menghadapi 5 anak sendirian, ditambah yang kecil-kecil yang sangat ngeyel, lah udah. Biasanya kalau Mbak Wulan salah ngomong atau salah bersikap terhadap anak-anak, itu Ustadz sikapnya gimana tuh? Kalau alhamdulillah bapak cuma hanya mengingatkan, jangan seperti itu Jeng, itu salah, kamu harus lebih berbicara dengan anak lebih lembut, lebih menghargai anak, seperti itu sih. Bapak tuh nggak pernah menyalahkan saya, malah saya langsung di-cut balik sama omongan saya, "Astagfirullahaladzim, iya ya saya tuh nggak boleh kayak gitu ya sama anak," gitu. Gitu, gimana Ustaz? Begitu Ustaz? Ya kurang lebih. Cuma memang kadang-kadang
ada tahapan kalau yang namanya istri salah itu normal aja lah, namanya juga istri ya. Kadang-kadang kalau dia kata-katanya biasa, paling hanya cuma saya liatin aja. Nanti kalau saya liatin, dia lihat saya hanya lihat menteleng gitu aja. Berarti dia tahu bahwa ini ada yang salah nih saya nih gitu. Tapi dia langsung paham bahwa langsung berubah. Kalau umpamanya agak keras dikit, dia yang lihatnya kata-katanya agak salah, saya biasanya kayak begini, dia ngerti bahwa oh ini salah nih saya nih gitu. Oke, terakhir Ustaz, doa agar keluarga Ustaz sendiri biasanya biar sakinah gimana Ustaz? Mungkin bisa dicontoh. Biasa aja ya, karena doa itu hampir semua seorang Islam itu sama ya, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu menurut saya sama. Cuma pada waktu kita itu berdoa, jadikan keluarga saya saling pengertian itu, nah itulah yang sulit. Karena pengertian itu bukan orang lain yang mengerti kita. Kan begitu ya. Jadi kita yang harus mengerti orang lain. Kalau ini di dalam keluarga, walaupun kita itu pemimpin, ya tapi di mana caranya anak istri itu memahami saya, bukan memahami saya sebagai pemimpin, tetapi mengajak mereka itu untuk memahami agama, tentang apa ya, memahami agama yang ada di dalam keluarga itu sebenarnya. Jadi pada waktu kita berdoa sakinah, ya, saling pengertian, kemudian saling sayang, itu kan tetap tidak hanya di bibir ya, tapi dikerjakan. Setelah momennya dikerjakan, ya jangan merasa kalau keluarga saya keluarga yang bahagia, yang enggak lah. Ya kita kalau sudah begitu ngomong di luar ya itu ujub lagi, riak lagi, nggak usah ya. Yang penting kita tetap berikhtiar untuk untuk di jalan Allah di keluarga itu udah sangat sulit gitu aja. Oke. Terima kasih. Sama-sama.